bahwa pemimpin yang baik itu akan dilihat bagaimana kemanfaatannya di masyarakat. Ketika masyarakat merasakan kemanfaatan yang luar biasa, maka dirinya telah berhasil menjadi seorang pemimpin. Dan jangan menjadi pemimpin yang hanya untuk menjadi orang-orang yang dilulukan oleh pendukungnya, tapi lah jadi pemimpin yang mau capek mengurusi masyarakatnya dan ikhlas dalam mengurusi segala hal untuk kemanfaatan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi bersama saya Dadang Sugiarto di Jejak Cibatu edisi podcast. Di podcast kali ini saya masih ditemani dengan Wahegar, tentunya bekerja sama. Dan alhamdulillah pada hari ini, sore hari ini kita kedatangan narasumber kita, insya Allah sudah hadir di studio saya. Dan beliau ini adalah salah satu putra terbaik dari Kabupaten Garut. Dan beliau juga adalah seorang kiai muda yang betul-betul berpotensi di Kabupaten Garut. Dan alhamdulillah pada hari ini beliau juga bakal calon Bupati Garut dari Partai PAN. Kita sapa beliau Pak Kiai Haji Dr. Aceng Hilman Umar Basyori SP MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Alhamdulillah kiai muda, alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukuran. Dan saya juga ditemani dengan Wahegar juga. Beliau adalah Ketua Bidang Sosial Bu Lilis Al-Bugni. Gimana kabarnya? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita hari ini untuk podcast sudah kehadiran dan kita akan mencoba ngobrol bersama narasumber kita. Beliau ini adalah bakal calon Bupati Garut dari PAN. Sebelumnya di podcast saya ini biasa suka memperkenalkan diri dulu, Pak. Jadi para narasumber memperkenalkan dulu nama, alamat dan segala macam. Secara singkat aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada baginda Nabi, kepada keluarganya dan sahabatnya. Hari ini kita bisa bertemu dengan Kang siapa? Dadang. Kang Dadang. Jejak Cibatu. Jejak Cibatu sama Ibu Lilis Al-Mugni dari Wahegar. Ini adalah sebuah kehormatan yang luar biasa. Saya berada di sini untuk bisa berkomunikasi dan ngobrol santai lah. Nama identitas saya adalah Hilman Umar Basyori. Keseharian saya atau tempat tanggal lahir saya adalah di Garut 2 Januari 81. Kebetulan status saya sudah menikah. punya anak sekarang adalah 6. Luar biasa. Istri baru satu. Baru ya. Baru satu. Ini direkam ya, baru satu. Istrinya baru satu. Istri baru satu. Oke. Dan kemudian pekerjaan saya sehari-hari itu kalau di rumah saya punya pondok, ayah saya beserta paman-paman saya melanjutkan terah dari leluhur, yaitu menjaga pondok pesantren. Pesantrennya namanya? Pesantren Fauzan kan? Fauzan. Kebetulan hari ini mengembangkan di bidang kalau dulu itu salaf, jadi yang mondok saja. Mulai 87 sudah ada sekolah karena mengikuti perkembangan yang ada. Jadi sekarang sudah ada pendidikan formal. Begitupun saya keseharian juga menjadi ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Syariah Nahdlatul Ulama Kabupaten Garut. Jadi ketua rektor, kalau bahasa umumnya rektor lah ya, rektor di perguruan tinggi luar biasa. Nah itu yang ada di bisnis syariah, kayaknya mungkin ini bisa nyambung dengan Wahegar nih kayaknya. Gitu. Mudah-mudahan nanti ada wasilahnya. Ini juga yang kemudian menjadi salah satu bagian dari perjalanan hidup saya sampai pada titik ini. Kemudian
dari sisi organisasi, hari ini saya menjabat sebagai Ketua Bidang Pengembangan dan Kajian di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Garut. Ketua Bidang Pengembangan, Riset dan Pengembangan. Kemudian di namanya di PCNU Garut, saya Ketua LP Ma'arif atau Ketua Bidang Pendidikan. Masya Allah. Ketua Lembaga Pendidikan di PCNU Kabupaten Garut. Nah, itu mungkin sekilas tentang diri saya. Oke. Tadi sudah dikatakan saya ini bukan sombong-sombongan, tapi ini fakta yang ada. Saya menyelesaikan sekolah S3 di UPI Bandung, S2 juga di UPI, S1-nya di Brawijaya. Jadi background pendidikan saya dari pendidikan ya? Ya. Background-nya pendidikan, gelar doktornya dari pendidikan. Doktor di bidang ilmu pendidikan. Jadi artinya bahwa keseharian saya itu berkutat di wilayah-wilayah pendidikan dan agama. Nah, itu yang bersifatnya personal. Personal saya seperti itu. Background saya di bidang agama dan pendidikan. Hal-hal yang lain mungkin kita sambil ngobrol. Oke, siap. Terima kasih atas selayang pandang jati diri Kang Aceng ya. Saya nyebut Kang Aceng aja ya, supaya lebih enak lah ya. Siap. Ini Kang, terkait dengan pilkada sekarang di Kabupaten Garut, itu kan akan bakal calon dari Partai PAN nih. Nah, saya ada beberapa hal sama Wahegar juga, kita akan ngobrol. Kita ngobrol rileks aja. Bukan berarti kita sekarang itu visi misi dan segala macam, bukan. Kita akan lebih bagaimana sih nanti pandangan Akang kalau jadi misalkan menjadi bupati. Pertama yaitu adalah tentang tata kelola pendidikan. Alhamdulillah kan Akang ini background-nya S3-nya itu dari pendidikan. Tata kelola pendidikan di Kabupaten Garut ini menurut Akang apakah perlu direvisi atau sudah bagus atau stagnan atau bagaimana nih tata kelola? Tata kelola itu kan mencakup keseluruhan. Bagaimana kalau Akang nanti jadi Bupati Garut? Baik. Pertama, salah satu yang menjadi fokus dalam kepemerintahan kalau saya diberi amanah, itu adalah di bidang pendidikan, kemudian lingkungan, tata kelola kepemerintahan. Kenapa saya katakan 3 hal ini menjadi salah satu fokus utama saya? Karena saya melihat bahwa pendidikan ini adalah modal dasar manusia kalau ingin hidup layak. Kalau ingin hidup layak maka dia harus memiliki pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak itu kan boleh kita lihat hari ini IPM Garut itu salah satu yang terendah. Kenapa terendah itu? Ya karena masa usia sekolahnya juga sangat di bawah. Kalau saya tidak salah 7,8. Betul. Berarti 7,8 itu berarti tingkatnya sangat rendah sekali. Iya, SMP. SMP sudah banyak tidak melanjutkan. Ya, artinya di situ ini bisa dipandang dari beberapa hal. Satu, dari faktor pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Yang kedua, faktor ekonomi. Masyarakat tidak punya kemampuan untuk menyekolahkan anak. Sehingga dari faktor itu kita harus punya solusi. Bos yang hari ini dari pemerintah itu ternyata itu belum mencukupi terhadap akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Bagaimana solusinya? Solusi yang paling penting itu adalah pemerintah harus mampu mensubsidi dari pemerintah kabupaten ya. Karena belum ada bos daerah. Sampai saat ini belum ada bos daerah. Apakah itu salah satu yang menjadikan nanti tolak ukur buat Akang menjadi bupati, tata kelolanya akan dirubah seperti itu? Iya, maksud saya gini, pemerintah harus aware terhadap masyarakat yang tidak mampu. Masyarakat yang tidak mampu itu tidak hanya bisa diberikan pancing, harus tapi diberikan ada beberapa yang biasa diberikannya adalah umpannya. Supaya ketika masyarakat sadar bahwa pendidikan itu adalah merupakan bagian terpenting daripada hidup dia, ketika seseorang hari ini dia bisa hidup layak karena pendidikan, itu kan sebagian besar. Betul. Makanya saya betul apa yang dikatakan oleh satu pakar pendidikan. Kalau ada yang mengatakan bahwa
Loh, SD juga dia sudah sukses. Sekolah SD saja dia menjadi pengusaha kaya. Betul. Itu adalah di umum seperti itu. Pertanyaannya kan begini, berapa persen yang hidup layak dari lulusan SD? Pertanyaan yang kedua, adakah direktur-direktur yang lulusan SD? Bisa dikatakan hampir tidak ada. Betul. Yang lulusan direktur, yang kemudian menjabat HRD itu mesti S1 atau S2. Artinya bahwa di sini kesadaran itu harus dibangun. Tingkat persentase orang yang berpendidikan rendah kemudian dia bisa hidupnya sukses itu sangat minim sekali, di bawah 1%. Berarti itu nanti akan digulirkan dengan regulasi. Ya, maksud saya dari situ. Jadi pemerintah ini harus aware pertama. Tapi kan pemerintah juga punya aturan. Betul. Ketika memberikan sebuah bantuan kepada masyarakat, dia harus bikin dulu kemudian peraturannya. Iya, regulasinya. Regulasinya kita buat. Konsepnya kemudian dimatangkan, karena begini, bos juga tidak satu-satunya menjadi jawaban daripada ketidaklayakan pendidikan masyarakat. Bos sekarang itu kan terlalu mungkin menurut Akang sendiri, apakah bos ini sudah tepat sasaran belum? Saya katakan ini masih ada miss. Di bos ini masih ada miss. Kenapa ada miss? 100% miss? Saya katakan enggak 100% lah. Masih ada yang kemudian bos itu tepat sasaran. Oke. Jadi maksud saya begini, bos ini membantu operasional sekolah untuk bisa menjadi satu pendidikan yang memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Betul. Tetapi pada kenyataannya banyak sekolah-sekolah, terutama di swasta, itu bos itu bukan dibuat untuk operasional, tapi dibuat untuk gaji guru saja, fullnya. Hampir 80% dibuat untuk honorarium guru. Itu bagaimana nanti? Kalau Akang sebagai bupati ini, bagaimana? Apakah akan ada solusinya, misalkan subsidi silang dari pemerintah daerah atau bagaimana? Maksud saya itu satu, subsidi silang dari pemerintah penting. Oke. Tetapi juga mengontrol terhadap sekolah-sekolah yang berjalan saat ini juga menjadi sangat penting. Kenapa mengontrol? Karena banyak sekali sekolah-sekolah yang tidak layak, tetapi dia melaporkannya seolah-olah layak. Dia memaksakan diri untuk beroperasional sekolah tersebut, padahal ketidaklayakannya itu bisa dipandang dari berbagai macam hal. Tidak layak dia secara kemudian pelayanan, kemudian tidak layak juga dari SDM, tidak layak dari sisi sarana. Nah, ini hanya demi untuk mendapatkan bos dan untuk kehidupan, kadang-kadang, mohon maaf, untuk guru dan kepala sekolah. Ya, kayak gitu. Maksud saya, pertama, ketika melihat kondisi yang ada, mari kita konsepkan secara matang, buat regulasi yang ada, bantu masyarakat yang tidak mampu. Berbagi solusi, menebar manfaat. Nah, contoh program PIP. Ini program PIP ini harus terus digulirkan kepada masyarakat. Apakah setuju? Setuju. Saya setuju kalau tepat sasaran. Kenapa kalau tepat sasaran setuju? Karena itu kan sekarang sudah dibuat untuk sampai kepada masyarakat. Masyarakat itu langsung yang menerima. Kadang-kadang masyarakatnya juga tidak paham. Ini dibuat untuk program Indonesia Pintar. Artinya dibuat untuk kependidikannya dia. Tapi digunakan oleh orang tuanya ke hal yang lain. Betul. Samalah seperti sertifikasi guru. Betul. Sertifikasi guru ini kan dibuat untuk membangun kelayakan hidup sekaligus menunjang bagaimana guru semakin meningkatkan kualitas. Betul. Pada kenyataannya tidak 100% seperti itu. Betul. Nah, artinya bahwa proses pendidikan ini perlu untuk memberikan pengetahuan secara luas, mendalam, sampai masyarakat paham. Pertama, penting pendidikan dalam kehidupan dia. Bukan uang, karena uang itu bisa kemudian dia cari dari pendidikan itu. Tetapi kalau kemudian proses untuk menyadarkan ke masyarakat itu tidak ada, ini juga menjadi kendala. Pemerintah berikan bantuan, kemudian tidak tepat sasaran.
akhirnya kan feedbacknya dari kebijakan yang dibuat itu juga tidak banyak. Oke, tentang, itu yang menjadi penting. Tentang kebijakan. Ya. Kalau misalkan ini kan kita menyangkut dengan tata kelola pendidikan, banyak masih mafia-mafia di pendidikan. Ya. Itu nanti bagaimana menurut Akang kalau aku misalkan jadi bupati tentang mafia-mafia pendidikan, itu mafia di segala macam lah. Itu bagaimana nanti? Apakah ada aturan atau bagaimana, atau mau mengikat atau bagaimana? Ya, pertama gini, fungsikan seluruh ornamen ataupun lembaga yang terkait dengan pendidikan secara maksimal. Dinas pendidikan kan punya kelembagaan di bawahnya. Ada kepengawasan. Kemudian sekarang ada yang namanya Dewan Pendidikan. Dewan Pendidikan itu dari unsur masyarakat kan pilihannya. Betul. Fungsikan Dewan Pendidikan. Fungsikan kemudian Dinas Pendidikan secara maksimal. Ornamen-ornamen ini fungsikan secara maksimal untuk memberikan kepahaman. Nah, yang kedua adalah guru harus mampu menjadi salah satu kepanjangan tangan karena guru menjadi ujung tombak dari pendidikan ini. Nah, guru ketika sudah diberikan kehidupan yang layak, entah nanti kita akan buat sebuah aturan, regulasi bahwa pemerintah bisa memberikan, kalau anggarannya ini kita harus lihat tuh anggarannya. Kalau anggarannya cukup, saya ingin bahwa ada anggaran bantuan kepada guru dari pemerintah. Dari pemerintah. Dari pemerintah. Itu mau mengalokasikannya dari mana? Maksud saya nanti kalau cari anggaran. Apakah dari APBD? Dari APBD. Tapi misalkan bupati sendiri misalkan mau cari investor. Ya jelas lah kalau seperti itu, misalkan begini kan ada banyak perusahaan nih, ada perusahaan yang beroperasi di Garut. Kita berikan kerjasama bahwa ada hal yang harus diberikan kepada guru, karena banyak sekali guru yang tidak hidup layak. Betul. Nah ini maksud saya, satu kepada masyarakat yang tidak mampu kita berikan ikannya, tapi bersifatnya adalah sementara. Yang kedua, sehingga memberikan masyarakat sampai pada titik mampu. Nanti kepada guru kita berikan kepada mereka yang walaupun tidak banyak, tidak seperti sertifikasi guru, tetapi ada satu kepedulian pemerintah terhadap guru-guru yang memang dia satu punya kemampuan untuk bisa memberikan sumbangsihnya kepada pengembangan pendidikan di Kabupaten Garut, entah itu dalam bentuk misalkan pembagian ya semacam sertifikasi atau dibuat seperti apalah. Ya betul. Berarti ya, ada bantuan kesejahteraan. Berarti nanti akan mengagendakan bahwa ada bantuan dari pemerintah untuk guru. Ya. Itu gurunya di mana? Guru maksudnya kita batasi guru, ada ya guru PNS, ada P3K. Non-PNS jelas lah. Non-PNS berarti itu terpisah ya? Iya, terpisah dari P3K dan guru PNS. Kalau guru-guru yang seperti itu kan pemerintah pusat juga sudah ada. Yang namanya sertifikasi. Ini juga sama sertifikasi, tapi kemudian ada guru-guru yang sampai saat ini kan tidak masuk kepada sertifikasi itu, padahal dia sudah lama. Nah ini menjadi penting bagi kita untuk makanya saya perlu diskusi dengan pakar-pakar pendidikan. Ini harus diselesaikan. Para guru ini itu harus memiliki satu kehidupan yang layak. Minimalnya ada perhatian dari pemerintah terhadap mereka. Saya dulu ya, boleh saya. Saya sangat setuju ya Pak ya dengan untuk memajukan atau mensejahterakan guru. Soalnya ini saya sebagai dari Waigar juga, sebagai guru juga saya ya. Ternyata di Kabupaten Garut ini guru swasta, honorer swasta itu ya jarang berdiri. Nah, nanti kedepannya pengen lah kita dari guru ini ya, pengen masa depan guru itu khususnya guru honorer swasta itu bisa di ada perhatian lah dari pemerintah. Langsung dari pemerintah Kabupaten Garut. Berarti setuju ya? Setuju. Berarti ini nanti gebrakannya kalau akan menjadi bupati, gebrakan dalam pendidikan ini apa yang akan saya tadi? Pertama akan melihat anggaran dan fokus kepada itu. Iya. Berarti saya akan lihat anggarannya. Kalau anggarannya ada eksekusi. Tapi eksekusi itu kan harus mencari. Tapi eksekusi itu kan kita tidak hanya sendiri. Kita kan kolektif, pemerintah kolektif. Ya, dengan DPR pastilah kita bicarakan. Pasti kita bicarakan. Karena maksud saya, karena saya pernah di titik itu. Saya pernah menjadi guru dan saya pernah mendapatkan per bulannya 30.000. Sama. Dan saya merasakan betul kehidupan daripada Bapak Ibu guru itu. Bayangkan, Kak, ada yang mereka jalan kaki dari rumah ke sekolah itu beberapa kilo. Hanya dia mengajar dan dapatnya itu per jam ada yang 8.000, ada yang 16.000. Kalau dikalkulasi dia paling maksimal 100.000 per bulan. Tingkat kelayakannya sudah tidak manusiawi menurut saya. Nah ini yang penting kita harus. Berarti ini gebrakannya satu adalah melihat anggaran dan nanti akan eksekusi apapun
kita akan memberikan perhatian dari pemerintah daerah khususnya untuk guru. Bayangkan ini, saya potong Kang. Oke. Kenapa sekarang rame-rame ingin jadi P3K? Karena ingin mengejar hidup layak, betul. Mengejar hidup layak, makanya kan akhirnya menjadi ramai P3K. Dan jangan salah, P3K ini kan tanggungannya menjadi tanggungan pemerintah daerah. Betul. Nah, ini menjadi sangat penting. Artinya bahwa ayo saya ingin nanti ketika saya jadi, saya akan undang pakar-pakar pendidikan. Kita konsepkan yang matang. Setelah kemudian konsep itu matang, bagaimana peningkatan kesejahteraan guru, bagaimana kemudian mengkonsep pendidikan yang sebaik, eksekusi setelah itu. Oke. Setelah itu konsepnya matang. Oke, ya mudah-mudahan nanti kita akan terlaksana ya. Sekarang kita berbicara tentang kesehatan. Apa yang akan menjadi gebrakan Kang nanti ketika Kang misalkan jadi bupati? Karena kesehatan juga sama, tata kelolanya. Apa yang akan lakukan pertama kali akan menjabat sebagai bupati? Saya terus terang, walaupun bukan berada di bidang itu, tapi saya harus melihat pertama harus ada klinik-klinik atau semacam puskesmas tipe A atau tipe B kalau saya tidak salah ya, itu yang memang layak tampung terhadap masyarakat. Rumah sakit umum Garut sudah tidak layak tampung. Nah itu. Karena sudah melebihi kapasitas daripada orang yang membutuhkan. Itu nanti bagaimana? Apa yang akan lakukan ketika akan jadi bupati? Ya jangan hanya ada satu yang menampung. Harus ada beberapa rumah sakit yang setipe dengan rumah sakit yang sekarang. Itu di tingkat kecamatan? Ya minimalnya di tingkat kecamatan itu ada yang layak seperti itu, sehingga dan tentu juga harus dipikirkan SDM-nya, dokter-dokternya. Nah, pelayanannya, karena saya juga mendapatkan keluhan. Ini pasien-pasien BPJS ini tidak mendapatkan satu layanan yang layak. Betul. Nah, ini juga saya dapatkan informasi. Berarti itu PR nanti ya? Berarti itu PR nanti untuk Kang. Jadi kan gini, kadang-kadang mohon maaf, saya juga tidak berarti dalam arti menyalahkan daripada para petugas kesehatan. Karena juga mereka tentu petugas kesehatan yang terbatas. Keterbatasan berarti. Keterbatasan petugas kesehatan dengan pasien yang membludak pasti ada capeknya secara psikologis. Makanya kan pertama kita harus lihat dulu kondisi yang ada. Apakah jumlah pasien dengan jumlah nakes ini sudah layak atau tidak? Sudah sebanding atau tidak? Kalau tidak, apa yang harus dilakukan? Apakah menambah jumlah nakesnya? Kemudian setelah itu dilihat nakes-nakes yang ada di daerah-daerah ini sudah layak untuk bisa menjadi pelayan masyarakat dalam bidang kesehatan. Kemudian si puskesmas ini sudah layak menampung masyarakat sebelum nanti masuk ke rumah sakit. Yang besar. Kalau misalkan nanti di daerah nih, contohnya di selatan itu kan puskesmas jauh. Nih nanti akan bupati, apakah akan misalkan gebrakannya kita bangun di sana? Ya, apakah seperti itu? Betul. Ya, saya ingin daerah terdekat itu ada layanan pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang layak, yaitu puskesmasnya, satu ada dokternya, dua kemudian fasilitasnya juga cukup memadai untuk masyarakat. Jadi ketika ada masyarakat pasien gawat yang memang masih bisa ditangani di situ ditangani dulu. Kalau dananya? Makanya kita lihat apakah anggaran selama ini itu ada atau tidak. Kalau tidak, maka kita cari. Kita cari dari berarti bupati itu harus pintar-pintar cari investor lah. Bupati itu tidak boleh berpangku tangan dia di kursi. Betul. Harus bergerak. Tapi bergeraknya jangan jalan-jalan ke luar negeri dong. Jangan jalan-jalan ke Bali. Apakah nanti akan kalau menjadi bupati akan jalan? Tidak. Saya katakan begini. Saya sudah bertekadkan diri, kalau saya jadi bupati diberikan amanah oleh Allah, jalan-jalan yang seperti itu tidak perlu bagi saya. Buat apa jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan ke Bali? Kan itu menghabiskan anggaran. Nah, iya, maksud saya ini ada pos anggaran yang lebih penting. Kalau hanya untuk jalan-jalan ke Bali, sudah nggak usah jadi bupati, maksud saya jadi jalan. Berarti jalan-jalannya ke pasien yang kurang mampu. Maksud saya jalan-jalannya Saya punya dosen dulu, punya dosen dulu di Brawijaya. Itu ketika dia jadi bupati, Sabtu Minggu itu dia gunakan untuk tidur di masyarakat. Tidur di masyarakat. Jadi dia seminggu itu, jadi misalkan dari Senin sampai Jumat kerja, dia untuk mengelola pemerintahan. Dari Jumat dia turun di masyarakat, walaupun tidak tiap minggu ya, 2 minggu sekali. Dia
tidur di masyarakat, dia lihat langsung, dia berkomunikasi dengan masyarakat. Saya tertarik konsep itu. Berarti ingin ditiru berarti sama Kang. Iya, ditiru dimodifikasi. Iya, nanti kita akan modifikasi hal seperti. Oke, berarti nanti gebrakan dari Akang untuk kesehatan. Iya. Itu salah satunya adalah membangun puskesmas terdekat supaya tidak terjadi, supaya layak untuk masyarakat. Oke, saya mau bertanya, kebetulan saya di Wahegar sebagai ketua bidang sosial, dan saya terjun langsung di sosial. Saya biasa ngebantu masyarakat yang kurang mampu, yang nggak punya BPJS, yang susah untuk berkendara, yang kemana-mana. Saya suka memfasilitasi, dan keluhan saya sebagai relawan sosial saya berkendara itu dengan mobil ambulan. Nah, kemana itu harus mengajukan untuk ambulan itu? Saya pengen yayasan Al-Mukti itu punya ambulan, jadi kita itu biar lebih cepat, mudah gitu membawa pasien. Soalnya bukan hanya dari Sulawesi saja yang meminta bantuan, dari Bungkulang, dari Garut, dari Bandung, dari mana aja saya selalu siap. Jadi mau malam, mau apa, pas lagi tidur, Bu maaf minta bantuannya, ini pasien gini, kadang minta ambulan. Tapi sejauh ini saya minta ambulan ke teman-teman yang lain, proses lama gitu ya. Kalau harapan saya nanti ke depannya punya ambulan di Yayasan Al-Mukti gitu ya, bakal lebih cepat lagi. Nah, mudah-mudahan nanti dari Kang Aceh ada solusi nih, nanti misalkan nanti ini saya ada link atau apa, atau nanti misalkan Kang Aceh ini jadi bupati ini nanti bagaimana nih? Iya. Gini Kang, saya kira yang yayasan-yayasan sosial ini perlu kita ajak rembuk. Kenapa? Karena mereka juga bekerja di masyarakat dengan baik, seperti Wahegar ini dan yang lainnya lah ya. Ini penting juga karena mereka bekerja membantu pemerintah. Karena pemerintah juga harus peduli terhadap mereka. Kalau bisa membantu kebutuhan yang dari pemerintah kemampuan, misalkan menyediakan seperti ambulan, seperti apalah nanti yang bisa dikondisikan, kenapa tidak? Toh hari ini pemerintah menyediakan motor untuk MUI bisa. Menyediakan kendaraan, bahkan rencananya pengen MUI satu kecamatan satu. Betul. Kenapa tidak? Ambulan ini adalah hal yang sangat penting. Mari nanti kita akan kaji seperti apa nanti penyelesaiannya. Nah, kalau misalkan diperlukan, kita akan titipkan ambulan-ambulan pemerintah di yayasan-yayasan sosial. Tapi sifatnya penitipan. Penitipannya itu ada solusi ya. Iya. Gak apa-apa untuk penitipan. Iya, jadi kita akan titipkan, kelola, tetapi memang itu milik pemerintah. Gunakan untuk masyarakat. Kan begitu. Satu lagi. Saya kan sering di lapangan, dan kemarin saya menemukan itu orang-orang yang di jalanan itu ya, pengamen kayak anak-anak pang. Iya, anak-anak pang. Ternyata pas didekatin mereka itu sama manusia biasa, mereka juga pengen seperti itu. Butuh kasih sayang. Dan ternyata mereka itu butuh kasih sayang. Aku ajak ngobrol, dia putus sekolah, terus nikah muda, ya karena mungkin salah pergaulan. Nah, untuk yang merantau seperti itu seperti apa? Nanti miris sekali karena saya merasakan. Nanti itu dari Pak Aceh nanti sebagai bupati nanti seperti apa? Seperti apa untuk menangani? Dinas sosial ini perlu bekerja, karena kan dinas ini adalah kepanjangan dari kebijakan bupati. Maka dinas sosial harus bekerja dengan para yayasan-yayasan sosial ini. Pengelolaan itu harus betul-betul bisa menyentuh langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Jangan pandang background masyarakat hanya kemudian itu orang-orang jalanan seolah-olah tidak memiliki tempat di Kabupaten Garut. Kalau mereka orang Garut, kalau mereka kemudian juga membutuhkan, maka layani. Saya katakan begini, orang itu kalau didekati secara psikologis, dia mau untuk terbuka. Kebutuhan apa yang dia butuhkan, kalau ada bantu. Nah, itu kemudian jangan berbicara kita ngomong ABCD tapi kemudian tidak ada aksi. Maka dinas sosial itu harus aksi, bukan harus konsep saja. Berarti nanti ada regulasi tentang hal itu. Saya yakin regulasi sudah ada. Regulasi sudah ada. Saya yakin sudah ada. Cuma ini masalah aksi aja. Dan apa aja saya tambahkan gini. Saya dengan dinas sosial itu kan yayasan itu udah ada rekom dari dinas sosial. Cuma untuk berbentuk anggaran dan itu anggaran harus ada. Anggarannya yang harus ada. Apakah anggaran sekarang apakah sekarang anggarannya mencukupi atau memang kurang atau tidak ada atau memang dibatasi? Saya belum tahu kalau itu. Saya belum tahu. Tetapi nanti ketika memang kita lihat anggarannya
bisa digunakan, ayo kita manfaatkan. Anggaran itu kan buat masyarakat, dari pemerintah kan pajak dari masyarakat, jadi dikembalikan lagi ke masyarakat. Itu salah satunya adalah kebocoran anggaran di tiap SKPD. Nanti mungkin PR-nya dari Kang Aceng ini nanti harus. Saya punya satu isu yang akan dibawa. Kalau saya nanti jadi itu adalah kita akan buat satu APBD online dan terbuka masyarakat semuanya. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti terlaksana. Oke, sekarang tentang lingkungan sampah di Garut. Itu perhatian saya. Nah, sampah bagaimana nih? Saya ini salah satu orang yang setiap dalam pertemuan begini, Kang, mau podcast kah, mau ngobrol dalam seminar atau apalah, misalkan calon-calon berbicara, saya selalu mengatakan lingkungan ini menjadi sangat penting bagi kita. Lingkungan sangat penting. Ya. Entah itu sampahnya, entah itu kemudian penggunaan lahannya. Hari ini banyak penggunaan lahan yang di luar koridornya, termasuk sampah. Boleh dilihat hari ini sampah-sampah begitu tidak terkelola dengan baik. Betul. Itu apa yang akan Akang lakukan ketika Akang jadi bupati? Pertama, masalah itu harus diselesaikan. Apakah kemudian kita menambah armada untuk pengambilan sampah ke TPA? Nanti kan TPA nanti akan hilang. Nah, maksud saya, kemudian kita harus pelajari. Saya mendengar, walaupun saya juga belum melihat langsung, ada beberapa kabupaten yang sudah mampu untuk mengelola sampah. Seperti di Cibatu di sini sudah ada bank sampah. Nah, maksud saya, itu kan begini, Kang. Ada yang sampah bisa didaur ulang, dijual kembali. Oke. Ada yang sampah kemudian organik itu bisa dijadikan pupuk. Ya, magot. Ada yang kemudian kita dalam proses pengelolaannya itu menjadi sangat penting ketika kita misalkan di TPA itu bisa dipilah-pilah. Ada yang bersifat ekonomis, ada yang bersifatnya untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, ini kan penting. Tapi kalau ini maksud saya, ini 10 tahun kemarin ngapain aja? Iya, 10 tahun ini ngapain aja? Kok sampah ini tidak bisa selesai? Kalau kemarin saya tanya tentang sampah kepada salah satu organisasi, Garut Zero Waste. Garut adalah darurat sampah. Iya. Nah, Akang nanti akan menjadi bupati, itu apa yang akan lakukan pertama kali? Apakah, karena kan saya dengar dari kemarin Kadis berbicara bahwa TPA akan hilang di tahun 2030. Itu apa yang akan lakukan nanti Akang tentang sampah? Kan sampah semakin kesini semakin menggunung. Saya belum bisa menjawab secara secara pasti tentang kenapa TPA hilang. Ya, nah itu. Kenapa TPA harus hilang? Karena begini kan, sekarang sampah kalau kita belum bisa menyelesaikan, contoh sampah ini belum bisa kita kelola secara baik, kan jalan paling cepat adalah membuang ke TPA. Betul. Sekarang kalau ini belum terkelola, kita belum tahu cara mengelola sampah, ini kemudian dibuang, ini mau dikemanakan? Akhirnya kan Garut menjadi sampahnya di mana-mana. Iya. Nah, ini menjadi penting. Kalau sekiranya TPA ini hilang, tetapi pengelolaannya tidak bisa, maka TPA itu adalah salah satu cara sementara untuk bisa membuang sampah. Nah, sambil di situ kita juga harus mempelajari bagaimana caranya supaya sampah ini bisa berdaya guna lagi. Solusinya dari Akang? Ya, pertama, berarti TPA ini harus dipandang dulu. Apakah layak hilang atau belum? Kalau tidak, TPA tetap difungsikan untuk membuang sampah sementara.
Maksudnya sementara itu selama belum kita mampu mengolah secara baik. Yang kedua, kita melakukan pelatihan-pelatihan untuk bisa di daerah-daerah, entah itu di pemerintahan desa, kita juga kerjasama dengan pemerintahan desa. Betul. Pemerintahan desa sampai pada tingkatan RT dan RW untuk bisa menerangkan bagaimana cara mengolah sampah dengan baik. Entah nanti juga memberikan penerangan kepada masyarakat bahwa ada sampah-sampah yang bisa dijual lagi, ada sampah-sampah yang kemudian bisa didaur ulang, bahkan ada sampah yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Ini menjadi penting. Nah, sehingga anggaran itu juga harus kita siapkan. Nah, itu anggaran. Itu kan keterkaitan juga dengan para wisata. Kan Garut terkenal dengan wisatanya. Kalau sampahnya menumpuk, itu kan image-nya untuk pariwisata juga kena juga. Ini nanti bagaimana nih? Kang, jangan salah. Kalau tol sudah ada, saya yakin bahwa yang namanya wisatawan ke Garut akan bertambah. Betul. Hari ini kenapa Garut belum maksimal lah dari sisi wisatawan, selain karena memang aksesnya sudah mulai padat. Betul. Jadi orang sekarang itu kan males-malesan untuk macet-macetan. Tetapi kalau sudah aksesnya lancar, ini kita harus persiapkan matang. Mulai dari bagaimana lingkungannya harus bersih. Orang datang ke sini itu enak. Betul. Biasanya kan orang Jakarta mencarinya adalah yang alamnya masih bagus. Masihnya bagus, Nah, masih kemudian yang tidak ada, mereka kan melihatnya gedung yang tinggi-tinggi. Kalau kita siapkan adalah tanaman yang baik, yang hijau, kemudian lingkungan yang nyaman. Ini bagaimana mau nyaman kalau sampah saja tidak bisa dikelola? Berarti nanti ke pengelolaan untuk wisata, kemudian juga untuk lingkungan, ini nanti akan dibicarakan. Dinas lingkungan hidup harus bekerja dengan baik. Difungsikan dengan baik. Harus. Kalau kemudian kepala dinasnya tidak mau, copot aja kepala dinasnya. Apakah sekarang seperti itu? Kalau hari ini sampah masih belum bisa dikelola dengan baik, berarti dinas lingkungan hidup tidak bekerja secara maksimal dong. Tidak bekerja secara optimal. Ini yang harus. Berarti akan diganti. Maksud saya, siapa yang akan mengisi posisi itu adalah orang yang siap untuk bekerja semaksimal mungkin. Kalau mau jadi pejabat ya harus capek. Ya kalau saya sih selalu berkata begini, seorang pejabat entah kepala dinas, entah bupati, entah wakil bupati, ataupun siapapun yang memang bertanggung jawab dalam masyarakat banyak, harus punya sebuah pendapat yang sama bahwa kita bekerja untuk limaslahatil ummah, untuk kemaslahatan masyarakat. Sekiranya kita bekerja hanya untuk pribadi, mending jangan menjadi pejabat. Diam saja di rumah. Saya garis bawahi tentang pejabat. Nanti akan menjadi pejabat, tentunya ada kos politik. Bagaimana nih kos politik tentang bupati yang mereka yang pernah saya podcast juga itu perlu kos yang cukup miliaran. Ini bagaimana? Akang sendiri mengagendakan kos politik itu berapa ratus miliar? Itu kan dapur lah ya. Itu saya dapur. Tapi ada lah, kita siapkan. Jadi cuma masalahnya gini kan, demokrasi kita mahal. Betul. Demokrasi kita mahal. Betul. Kenapa demokrasi kita mahal? Selain karena sistemnya itu belum sampai kepada masyarakat tentang kefahaman bahwa memilih orang itu bukan harus mendapatkan sesuatu dari orang tersebut. Minimalnya dia kalau memilih itu bukan karena uang. Tapi kan sekarang masyarakat berbeda. Tapi masyarakat hari ini karena dia bahasa Sunda mah hariput kuturuyun. Tapi juga jangan salahkan masyarakat semuanya. Betul. Karena banyak politisi yang ingkar janji. Betul. Politisi ingkar janji, akhirnya masyarakat ya seperti itu. Daripada ditipu ayeuna. Nah, itu. Apakah nanti akan seperti itu? Misalkan saya katakan begini. Akan nanti jadi bupati, tentunya akan ada kos yang dikeluarkan. Ketika kos dikeluarkan itu cukup fantastik, misalkan sampai dengan 30M. Nanti akan berpikir, wah saya jadi bupati nih, saya harus kembali lagi. Apakah akan seperti itu atau tidak? Kalau ketika kita mengeluarkan ada niatan untuk mengembalikan, lebih baik jangan jadi bupati. Saya setuju. Kenapa, Kang? Karena pasti akan korupsi. Pasti, saya katakan. Pasti akan korupsi. Kalau kita mengeluarkan ingin kembali, lebih baik jangan jadi bupati, jangan jadi pejabat. Berarti ini salah satu kiai muda yang betul-betul isinya artinya betul. Artinya ketika misalkan jadi bupati dan saya mengeluarkan akan mengeluarkan uang 30 miliar, habis 30 miliar. Saya harus jadi lagi, saya harus kembali lagi. Tentunya akan juga kan tadi korupsi. Jadi gini kan, makanya saya tidak hanya berbicara untuk pribadi, juga berbicara pada para calon yang hari ini saya yakin punya pemikiran yang bagus. Kalau sekiranya dia mengeluarkan uang banyak dan harus kembali, saya sarankan jangan jadi bupati. Jangan jadi bupati. Nggak usah. Buat apa? Pasti korupsi. Dan kalau korupsi tidak akan pernah selesai kan.
Kenapa? Karena pemimpin itu adalah uswatun hasanah. Contoh yang baik. Kalau bupatinya korupsi, nggak mungkin kepala dinas korupsi. Saya sepakat. Kalau kepala dinas tidak korupsi, anak pasti korupsi saya kan. Ya. Saya sepakat. Jadi ini tidak akan selesai jejaring ini. Harus dipangkas. Kalau kemudian bupati itu dia mau jadi pejabat, tidak punya uang, saya di mana? Jangan mencalon. Setuju banget. Iya, jadi betul. Nggak sia-sia ya, saya Betul. tunggu dari jam 12. Ternyata narasumbernya emang lahiran Garut. Alhamdulillah, berarti nanti kalau Kang Hilman atau Ceng Hilman ini lebih akrab disebut Ceng Hilman, ini menjadi Bupati Garut. Berarti tadi apa yang dia sampaikan mudah-mudahan tidak terlaksana. Amin. Statement closing dari Akang untuk hari ini. Saya berharap pertama, mari kita berupaya keras sekuat tenaga mencurahkan pemikiran, tenaga, upaya untuk menjadikan Garut ini sebagai salah satu tempat kita untuk mengabdikan diri. Bahwa masyarakat bukan objek daripada kebijakan yang hanya dimanfaatkan untuk sesuatu hal dan kepentingan pribadi. Tapi masyarakat adalah tempat kita mengabdi sebagai bentuk kita untuk bisa menyelaraskan antara hidup kita dengan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tasarruful imam ala ru'ayyah manutun bil maslahah. Bahwa pemimpin yang baik itu akan dilihat bagaimana kemanfaatannya di masyarakat. Ketika masyarakat merasakan kemanfaatan yang luar biasa, maka dirinya telah berhasil menjadi seorang pemimpin. Dan jangan menjadi pemimpin yang hanya untuk menjadi orang-orang yang dilulukan oleh pendukungnya. Tapilah jadi pemimpin yang mau capek mengurusi masyarakatnya dan ikhlas dalam mengurusi segala hal untuk kemanfaatan masyarakat. Luar biasa. Terima kasih atas statement closingnya, dan saya tambahkan statement closing dari Bu Lilis. Silakan Bu, tambahkan closingnya. Ya, alhamdulillah ya kita bisa bertemu langsung dengan Aceng yang sangat mantap sekali. Saya setuju banget dan siap untuk mensukseskan Akang. Siap teh. Saya selama ini nungguin, alhamdulillah inilah asli Garut, Kiai dokter muda yang benar-benar sangat mantap. Mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh Kang Aceng bisa terlaksana dan bisa membantu masyarakat Garut. Karena kita orang Garut yang bisa peduli dengan Garut. Betul. Terima kasih banyak untuk narasumber dan untuk Akang juga. Terima kasih banyak sudah bisa hadir di podcast hari ini. Gak sia-sia datang di awal lagi dan menunggu lama. Ternyata hasilnya sangat memuaskan. Maaf. Oke, terima kasih. Terima kasih atas statement closing dari Bu Lilis Al-Mughni. Dan saya kutip terakhir, ke depan Garut harus mempunyai pemimpin yang betul-betul memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, khususnya Kabupaten Garut. Saya Dadang Sugiarto yang bertugas, dan di samping kiri saya narasumber Ceng Hilman sudah hadir di studio kami. Terima kasih, mudah-mudahan nanti bisa bertemu lagi dan kita ngobrol lagi, dan juga saya ditemani sama Bu Lilis Al-Mughni. Terima kasih, dan saya tutup. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.